Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kegagalan BlackBerry dalam menghadapi persaingan industri smartphone. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anissa Dewi, NPM 2201010008. Erza Widiastuti, NPM 2201010018. Rani Dudisanti, NPM 2201010024. Ika Irawati, NPM 2201010036. Anida Diftaha Rizky, NPM 2201010041. dan saya sendiri Bunga Mimarisenda, NPM 2201010044. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Anissa Dewi. Baik, yang pertama yaitu ada teori. Di sini kita mengambil teori pertahanan sisi. Pertahanan sisi berfungsi untuk melindungi sisi yang lemah. Pemimpin pasar perlu mendirikan atau menetapkan pos-pos terdepan untuk melindungi sisi yang lemah dan rentan diserang. Seperti halnya pada perusahaan BlackBerry yang melakukan pertahanan sisi. Perusahaan BlackBerry mulai dikenalkan di Indonesia pada awal Desember tahun 2004 oleh operator Indosat dan operator Starhub. Adapun beberapa cara perusahaan BlackBerry melakukan pertahanan sisi. Yang pertama, pada tahun 2014 yaitu menawarkan layanan BlackBerry Enterprise Service 10 untuk pelanggan korporat. Yang kedua, yaitu melakukan penawaran layanan BlackBerry Enterprise 10 untuk bisnis skala kecil dan menengah melalui layanan cloud. Yang ketiga, dengan membawa layanan BlackBerry Messenger ke lebih banyak perangkat Android dan iOS. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erza Widi. Baik, selanjutnya ada penyebab kegagalan BlackBerry dalam menghadapi persaingan industri smartphone. Di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama, karena BlackBerry gagal untuk bersaing dengan Android dan iPhone. BlackBerry gagal beradaptasi dengan layar sentuh dan kamera. Pada awal kemunculan iPhone, BlackBerry mengatakan bahwa layar sentuh iPhone tidak sensitif. Namun seiring berkembangnya waktu, iPhone memperbaiki layar sentuh dan teknologinya, sedangkan BlackBerry masih menggunakan keypad QWERTY. Pada saat itu, BlackBerry berasumsi bahwa keypad QWERTY masih banyak digunakan oleh masyarakat. Asumsi tersebut mengakibatkan BlackBerry mengalami ketertinggalan pada teknologi. Selanjutnya, karena sistem operasinya memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Sistem operasi BlackBerry tidak berkembang dan tidak membangun untuk aplikasi dalam skala besar, sehingga penggunanya tidak bisa menambah atau menghapus aplikasi dari luar BlackBerry sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rani Dudisanti. Selanjutnya ada karena BlackBerry tidak mau berubah untuk mengikuti perkembangan yang lebih maju. BlackBerry kehilangan masa pasar yang signifikan karena pasar telepon pintar berubah perangkat dari dengan fokus awal email dan pesan teks menjadi perangkat yang lebih berorientasi dengan aplikasi dan hiburan. Dan BlackBerry saat itu hanya berfokus dengan kemajuan handphone dan tidak berinovasi ke yang lain. Dan pada saat itu juga BlackBerry cenderung ke kebijakan tertutup sehingga menghambat kemajuan aplikasinya. Selanjutnya ada solusi. BlackBerry mampu mengembangkan atau memiliki aplikasi yang lebih menunjang untuk penggunanya. Contohnya seperti BlackBerry mampu mengeluarkan aplikasi seperti Play Store ataupun Apple Store ya guna mendownload aplikasi atau hiburan lain, contohnya seperti Instagram, Twitter, dan TikTok.
selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ika. Baik, solusi yang selanjutnya yaitu BlackBerry mampu memperlihatkan kelebihannya agar mampu bersaing dengan smartphone lain. Pada era 2000-an, BlackBerry terkenal populer di kalangan tertentu. BlackBerry mempunyai BlackBerry Messenger yang dikenal tidak menyulitkan karena selalu dalam keadaan on, artinya BlackBerry Messenger tidak perlu melakukan login dan logout. Lalu BlackBerry juga mempunyai daya tahan baterai yang awet, akan tetapi seiring berkembangnya zaman, BlackBerry tetap harus meningkatkan performa baterainya agar tetap awet dan tidak gampang panas. Selanjutnya, BlackBerry juga mempunyai kondisi HP yang sangat kuat, akan tetapi seiring berkembangnya teknologi, BlackBerry juga harus meningkatkan fitur-fitur lainnya seperti fitur anti air agar jauh lebih aman. Lalu BlackBerry pada era tersebut mempunyai alat ketik yang mudah dengan menggunakan keypad QWERTY. Lalu seiring berkembangnya waktu juga, BlackBerry juga harus mengembangkan fitur lainnya seperti fitur layar sentuh. Lalu BlackBerry juga harus memperbaiki kameranya agar mempunyai hasil jepretan yang lebih jernih. Lalu BlackBerry juga harus meningkatkan fitur keamanannya seperti sidik jari, Face ID agar keamanan smartphone tersebut lebih aman. Lalu solusi yang selanjutnya yaitu BlackBerry mampu mengeluarkan produk baru tidak hanya berfokus pada handphone saja. BlackBerry juga harus bisa mengeluarkan berbagai jenis produk lain seperti tablet, lalu laptop atau komputer, earphone, televisi, lalu power bank dengan berbagai seri dan harga agar produk tersebut dapat dinikmati dari kalangan bawah hingga ke atas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aninda Tifta. Solusi yang terakhir ada BlackBerry seharusnya mampu menentukan formulasi strategi dalam perusahaan dengan lebih cermat, seperti pada kalangan remaja, mengembangkan game, lalu sosial media seperti WhatsApp, Line, Facebook, dan lain-lain. Yang berikutnya ada dampak dari BlackBerry. Yang pertama ada BlackBerry kehilangan konsumen karena tidak mampu bersaing. Para pengguna BlackBerry beralih ke smartphone lain dikarenakan BlackBerry masih menggunakan keypad QWERTY, sedangkan smartphone lain sudah lebih berkembang dengan melejit daripada BlackBerry tersebut. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Bunda Mima. Dampak yang selanjutnya yaitu BlackBerry mengalami kerugian sebesar 830 miliar pada tahun 2013. Nah, kerugiannya disebabkan oleh tingginya biaya marginal pada sebuah perusahaan. Selain itu, biaya penyedia data BlackBerry dan keamanan bagi para penggunanya. Nah, perusahaan ini akan terus mengalami kerugian operasional hingga kuartal berikutnya. Perusahaan ini juga mengalami saham yang sangat anjlok yang tadinya sebesar 27,8% menjadi 10,46% per saham. Nah, dampak yang selanjutnya yaitu BlackBerry mengalami kebangkrutan pada tahun 2016. Nah, di sini dapat disimpulkan dari tadi teman-teman bahwa BlackBerry pada tahun 2010 keunggulannya sudah mulai luntur. Adanya kehadiran smartphone yang baru, inovasi yang baru, serta aplikasi BBM yang ada di platform Android ataupun iOS tidak mampu mengatasi solusi di perusahaan ini. Perusahaan ini juga tidak mampu mengevaluasi kinerja dan mengevaluasi pemasaran sehingga perusahaan ini tidak mampu untuk beradaptasi. Nah, pada akhirnya perusahaan ini memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis ini dan keluar dari bisnis smartphone. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.